Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Purwanti, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan siang ini saya akan mengajar kelas 11 keperawatan A untuk mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik dengan materi pembahasan penyakit pada sistem respiratori pada pasien TB paru. Baik anak-anak, pembelajaran yang hari ini mari kita mulai. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong anak saya Kansa, minta tolong untuk teman-temannya dipimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Bu Eni ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini anak-anak semuanya hadir ya? Hadir. Walaupun kalian hadir, silakan nanti untuk mengisi presensi yang sudah Bu Eni siapkan. Kalian bisa mengisi presensi di alamat Google Form yang sudah Bu Eni siapkan di grup kalian masing-masing, atau bisa kalian lihat di PPT yang sudah Bu Eni tayangkan. Sudah, Nak? Sudah. Baik, anak-anak, pastikan jaringan kalian stabil ya. Kalau belum stabil, silakan cari tempat yang jaringannya stabil. Kemudian jangan lupa kalian siapkan HP, charger, laptop, kemudian buku dan alat tulis kalian. Bagaimana, Nak? Sudah? Sudah. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat di minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang anatomi fisiologi sistem respirasi, Bu. Oke, bagus sekali Dina. Masih ingat ya? Oke, materinya untuk anatomi sistem respiratori masih ingat? Coba Dina, organ anatomi sistem respirasi itu apa aja? Ada faring, bronkus, bronkiolus, alveolus, sama paru-paru. Oke, bagus. Nah, coba lihat, ini gambar apa? Derita penyakit batuk yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, Bu. Oke, ini adalah gambar orang batuk dan ini ada bakteri ya. Nah, apa hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem respiratori yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian, kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi hari ini yaitu yang pertama, untuk kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan penyakit sistem pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinis. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan pengertian tanda gejala, etiologi, dan pencegahan penyakit tuberkulosis paru. Indikator yang kedua, menerapkan pemeriksaan penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis. Kompetensi dasar yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan penyakit pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan tindakan pengkajian pada pasien penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tanda gejala, dan etiologi penyakit tuberkulosis paru dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran problem based learning melalui studi kasus, peserta didik mampu menerapkan pemeriksaan penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran problem based learning melalui demonstrasi, peserta didik mampu melakukan pengkajian pada pasien tuberkulosis paru dengan benar. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama, nanti Bu Eni akan berikan kalian video, nanti silakan diamati. Kemudian ini nanti akan memberikan kalian kasus, nanti silakan untuk kasusnya dibaca. Kemudian dari video dan kasus nanti kalian analisis. Kemudian kalian rumuskan masalah dan selanjutnya kalian jawab dari rumusan masalah itu melalui forum diskusi. Berikutnya silakan nanti kalian membuat resume dalam bentuk PPT ya. Kemudian nanti silakan dipresentasikan. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya bisa kalian praktekkan. Untuk yang terakhir nanti ada evaluasi. Untuk penilaian yang akan Bu Eni lakukan pada kesempatan siang hari ini nanti ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Jadi udah jelas ya? Untuk berikutnya silakan kalian amati video berikut. Tuberkulosis atau TB menjadi penyakit menular yang berbahaya dan darurat di dunia, termasuk di Indonesia. Apa yang kalian tangkap dari video itu tadi? Coba. Pasien penyakit TB, Bu, kayaknya. Ya benar, Dina. Penyakit TB ya. Nah berikutnya Bu Eni punya kasus. Coba Endah dibaca Endah
Seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun datang memeriksakan dirinya ke UGD Puskesmas Prambanan dengan keluhan batuk berdahak bercampur darah sejak 1 bulan yang lalu. Simptom BTA++. Di situ Bu Eni sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana Bu Eni sudah buatkan grup WhatsApp-nya, di mana nanti grup WhatsApp itu kalian gunakan untuk kalian berdiskusi. Silakan nanti kalian bentuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa nanti yang jadi penyajinya. Bagaimana anak-anak? Bisa dimulai untuk diskusinya? Bisa. Di grup kalian, Bu ini juga sudah membagikan kalian LKPD, di mana nanti untuk hasil diskusi kalian bisa tuangkan di LKPD ya. Petunjuk pengerjaannya nanti silakan dari kasus dan video yang tadi, silakan yang gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Yang pertama, apa yang ingin Anda ketahui dari kasus tadi? Yang kedua, buatlah rumusan pertanyaan dan identifikasi jawabannya. Yang ketiga, jawablah pertanyaan tersebut dengan mengacu pada sumber belajar seperti buku dan internet. Kemudian diskusikan pemecahan masalah tersebut berdasarkan rumusan masalah. Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau sulit, kalian bisa tanyakan. Coba, Kurnia. Baik Bu, saya mau tanya, apa itu penyebab tuberkulosis? Ya, boleh. Apa itu tuberkulosis? Oke, Bu ini pantau ya untuk diskusinya di grup kalian. Oke, nah silahkan kalian bisa menggunakan WA grup kalian untuk berdiskusi ya anak. Silahkan dari kasus tadi, kalian cermati kata demi kata dari kasus maupun dari video tadi ya. Jadi tadi videonya juga sudah Bu Eni share di grup kalian sehingga kalian bisa putar ulang kembali. Misalnya pada kasus, kalian cek kata per kata, kalian analisis ya. Kemudian untuk Dina, coba kamu Dina udah ketemu kalimat apa Dina untuk kalimat tanyanya? Di kasus itu ada kata spuntum BTA itu apa ya Bu? Boleh, kamu nanti silahkan menggali tentang apa itu spuntum BTA ya. Kata-kata misalnya dari hasil pengkajian didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal spuntum BTA++. Bagaimana cara mengecek apakah seseorang menderita tuberkulosis atau tidak? Ya, boleh itu. Nanti bisa kamu gali lagi ya, Feb. Ya, Bu. Di awal tadi ada bakteri Mycobacterium tuberculosa ya, Bu. Itu Ya, ada itu. Kenapa pasiennya bisa terkena bakteri itu, Bu? Ya, boleh. Jadi itu namanya itu orang yang beresiko terkena penyakit TB gitu ya. Din ya. Ya. Jadi nanti kamu bisa gali orang yang beresiko terkena TB itu orang yang bagaimana. Coba Riz, menurutmu bagaimana? Belum tahu Bu, mungkin dari tertular siapa, kondisi rumahnya gitu, atau riwayat imunisasi enggak? Riwayat imunisasi, terus kondisi rumahnya gitu ya. Untuk yang lain coba silahkan. Terus biar tidak tertular pencegahannya bagaimana, Bu? Boleh itu, bagaimana pencegahannya. Anak-anak, jadi sudah memunculkan banyak pertanyaan ya tadi. Baik, untuk berikutnya coba Indah. Tadi pertanyaannya apa? Pengertian TB, apa penyebab TB, ada gejala apa saja yang muncul, pemeriksaan apa saja yang dilakukan, bagaimana cara pemeriksaan TB, Ya. siapa saja orang yang beresiko terkena TB, Ya. bagaimana pencegahannya, Ya, bagaimana patofisiolog. Tanya. Nah, Aris. Berarti pemeriksaannya itu yang dilakukan itu pemeriksaan fisik ya, Bu? Ya, pemeriksaan fisik itu terdiri dari apa aja. Terus nanti kamu sebutkan terus bagaimana caranya nanti digali ya, Nak ya. Saya mau tanya. Itu masuk patofisiologi? Iya, itu masuk di patofisiologi. Nanti kamu bisa cari di internet ataupun di buku ya untuk menggali lebih dalam ya bagaimana patofisiologinya dari penyakit TB itu. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Oke, karena sudah selesai, berikutnya silakan untuk dipresentasikan dari hasil diskusi kalian. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Sanggita Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Pertama yaitu apa pengertian tuberkulosis paru-paru. Tuberkulosis adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri aerobik tahan asam yang ditularkan melalui udara atau airborne. Pada hampir semua kasus infeksi tuberkulosis didapatkan melalui inhalasi partikel kuman kecil. Apa penyebab tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejala bagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Gejala respiratorik meliputi batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdarah,
dan nyeri dada. 2. Gejala sistemik meliputi demam dan gejala sistemik lain seperti malaise, keringat malam, anoreksia, dan berat badan menurun. 3. Pemeriksaan lab, yaitu BTA atau bakteri tahan asam pada sputum atau dahak. Untuk prakteknya, Kak? Sphygmomanometer, termometer, and spoon, pen light, mask. Ibu posisinya duduk ya Bu. Kita mulai ya. Menjaga privasi klien, mengatur posisi pasien. Teman-teman pasti sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, infeksi hidung. Infeksi dada. Saya akan menjelaskan infeksi hidung bertujuan untuk melihat adanya cairan atau tidak, adanya polip atau tidak. Infeksi dada bertujuan melihat warna kulit, ada luka atau tidak, simetrisan dada ada atau tidak. Yang ketiga, kita masuk ke palpasi hidung. Masuk. Palpasi dada. Ibu bilang 7 gitu ya. 1, 2, 3. Lagi 7. Bilang 7. Lagi 7. Lagi 7. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari palpasi hidung. Mengetahui nyeri tekan atau tidak pada hidung. Tujuan dari palpasi dada, mengetahui dada simetris atau tidak. Selanjutnya kita masuk yang ke nomor 5, perkusi dada. Nafas biasa ya Bu. Baik, tujuan dari perkusi dada yaitu mengetahui adanya cairan atau tidak. Kita masuk di nomor 6, auskultasi dada. Ibu nafasnya bisa teratur ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan mengecek sistem pernafasan Ibu dan hasilnya normal semua Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Oke, bagus. Ada kelompok lain ada nggak yang memiliki pendapat lain tentang hasil presentasi dari kelompok 1 tadi? Oke, sama ya? Sama. Kalian untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu tentang TB, Bu. Tambah ilmu tentang pemeriksaan fisik pada pasien tuberkulosis, Bu. Oke, cara pemeriksaan fisik ya. Oke, ada anamnesa dan pemeriksaan fisik tadi sudah disampaikan oleh Febiana, dipraktekkan oleh Febiana. Jadi anak-anak besok tetap silahkan kalian praktek dengan keluarga kalian ya di rumah. Kemudian berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Bu ini sudah menyiapkan soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Untuk soalnya bisa kalian lihat di Google Form. Sekarang Bu ini kirim ke kalian. Oke, silahkan nak segera dibuka. Kerjakan waktu kalian 10 menit. Ini sudah ada 3 orang yang mengumpulkan. Oke, untuk pengumpulan jawabannya sudah selesai ya. Oke, lanjut. Jadi anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang, Bu Eni akan memberikan kalian materi. Kita akan membahas tentang penyakit ISPA. Jadi saya minta tolong untuk anak-anak nanti belajar di rumah, kita mempelajari materi itu ya, supaya nanti ketika kita belajar itu kita lebih mudah dan lebih cepat dalam pemahaman ya. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, akhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Kansa dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Anak-anak, saya rasa untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Kalian sudah semangat dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.